warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christina Natalia Bebenduku, NIM 3922510. Yang saya hormati Bapak Irfan selaku dosen pengampun mata kuliah Sistem Organisasi Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan sistem operasi. Pengertian: sistem operasi adalah penghubung antara perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak software yang memudahkan dalam pengelolaan informasi dan penyimpanan data. Memiliki fungsi sebagai memori, magnet, device magnet, prosesor, magnet, dan file management. Definisi umum dari sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak, sistem yang mampu mengelola sumber daya dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau asal. Jika kita analogikan sederhana, hubung antara operating sistem dengan komputer adalah seperti kendaraan bermotor dan bahan bakar, di mana tanpa adanya bahan bakar, tentu saja kendaraan bermotor tidak akan bisa berjalan dengan semestinya. Sama halnya dengan sistem operasi, di mana Anda tidak akan bisa menggunakan perangkat komputer apabila tidak adanya OS. Begitu juga sebaliknya, apabila Anda mempunyai perangkat sistem dan tidak mempunyai komputer, maka menjadi tidak berguna. Sejarah sistem operasi. Generasi pertama 1945 sampai 1955. Pada generasi pertama ini merupakan awal terciptanya sebuah perangkat komputer elektronik yang mampu menggantikan peran sistem komputasi mekanik. Hal tersebut disebabkan kecepatan manusia dalam menghitung dan mengingat informasi sangat terbatas sehingga sering melakukan kesalahan. Oleh karena itu, di dalam generasi ini dibentuklah sebuah sistem komputer yang diberikan perintah atau instruksi untuk dapat mengerjakan secara langsung setiap tugas atau yang diberikan secara cepat dan tepat. 2. Generasi kedua 1955 sampai 1965. Pada generasi kedua ini memperkenalkan sebuah gagasan baru yang diberi nama batch processing system, yaitu pekerjaan yang dilaksanakan secara real time dalam satu rangkaian berurutan. Pada generasi ini belum menggunakan sistem operasi khusus, namun masih menggunakan fungsi dari operating system yang dinamakan IBSI, YS, dan VMS. 3. Generasi ketiga 1965 sampai 1980. Generasi selanjutnya masuk pada perkembangan yang sudah cukup, di mana sistem operasi digunakan untuk kebutuhan banyak pengguna sekaligus
dengan melakukan komunikasi secara online, sehingga sangat mendukung proses multi-user dan multi-programming atau banyak program sekaligus. Keempat, 1980 sampai sekarang, pada generasi keempat, fitur fungsionalitas yang disuguhkan oleh sistem orang jauh lebih kompleks dari era sebelumnya, di mana GUI menjadi keunggulan utama untuk memberi pengalaman yang lebih baik dengan proses interaksi yang berjalan lebih mudah. Yang berikut ada fungsi sistem operasi. Yang pertama, memori manajemen. Manajemen memori terbagi menjadi dua fokus utama, yaitu primary memory dan main memory. Di mana primary memory merupakan kebutuhan penyimpanan yang diutamakan seperti RAM. Main memory merupakan penyimpanan yang dapat diakses langsung melalui CPU. Yang kedua, device management. Sistem operasi juga mempunyai fungsi untuk mengatur komunikasi antara perangkat melalui setiap drive untuk program, yang beberapa untuk mengenai hal tersebut adalah control. 3. File management. Fungsi ketiga, OS, juga dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi pada dokumen, mulai dari tahap awal hingga akhir, yang mengatur kebutuhan detail setiap informasi, kemudian mengelola lokasi, fungsionalitas sistem, dan fitur yang lainnya. Fase pengaturan tersebut disebut dengan file system, yang biasanya dimasukkan ke dalam direktori pencarian untuk memudahkan penggunaannya. 4. Prosesor management. Fungsi dari sistem operasi yang terakhir adalah mendukung proses multiprogramming untuk menentukan fase mana yang menggunakan prosesor dalam jangka waktu tertentu. Yang berikut ada komponen sistem operasi. Yang pertama, merupakan file yang terbentuk atau dijalankan melalui sebuah sistem operasi. 2. Kernel. Kernel adalah merupakan perangkat lunak atau software yang membentuk sistem dan memiliki tugas untuk melayani berbagai macam program aplikasi secara aman dan mudah. 3. User interface. Sistem operasi mempunyai karakteristik antarmuka yang menjadikan interaksi antara pengguna dan komputer. Yang berikut ada jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama, batch OS. Jenis operasi sistem yang pertama yaitu batch OS merupakan jenis sistem operasi untuk menyatukan beberapa pekerjaan sehingga menjadi lebih cepat terselesaikan dan tidak terlalu berat untuk implementasinya. Yang kedua, distributed OS. Jenis sistem operasi selanjutnya menggunakan beberapa prosesor di berbagai mesin untuk memudahkan komputasi yang nantinya diberikan kepada user secara cepat dan akurasi yang tepat. Yang ketiga, mobile OS. Yang ketiga merupakan operating system yang didesain
khusus untuk kebutuhan perangkat mobil. Apakah Anda tahu Android dan iOS? Tentu saja kedua platform tersebut merupakan OS yang dibuat khusus untuk kebutuhan aplikasi dalam perangkat mobil. Yang keempat, multi-skin atau time sharing OS. Dengan menggunakan sistem multi-skin, setiap pengguna dapat mempekerjakan beberapa tugas secara bersama dalam perangkat CPU yang sama. Yang kelima, network OS. Dalam menggunakan jaringan network, OS juga berperan sebagai pengatur data, keamanan, user, dan fungsi dari networking itu sendiri. Yang keenam, real-time OS. Fungsi yang terakhir adalah real-time OS, di mana interval atau jarak waktu prosesnya dan respon input yang kecil. Cara kerja sistem operasi. Setelah mengetahui beberapa hal mengenai sistem operasi, berikut kita akan membahas secara singkat mengenai cara kerja dari OS. Baik Windows, Linux, atau Mac OS tentunya memiliki paradigma yang mungkin berbeda. Namun, kita akan membahasnya beberapa hal untuk memberikan pengetahuan dasar terkait fungsionalitas sebuah sistem operasi. Tahap yang pertama, sistem operasi akan dimuat dalam perangkat komputer menggunakan boot program, di mana proses booting dilakukan saat menyalakan PC atau device lain. Setelah itu, OS bertugas untuk mengatur dan mengelola setiap program aplikasi pada perangkat yang Anda gunakan. Aplikasi tersebut akan membuat perintah kepada API agar user tidak perlu mengetahui bagian dapur dalam software yang sedang digunakan. Tugas dari sebuah OS akan mengakses berbagai instruksi yang dilakukan melalui user, sehingga tujuan utama dari sebuah operating system tertentu saja untuk mempermudah proses user dalam menggunakan aplikasi dengan efektif dan efisien. Kesimpulan, sistem operasi merupakan sebuah sistem yang mampu menghubungkan berbagai perangkat lunak dengan kebutuhan perangkat keras untuk memudahkan pengguna dalam berinteraksi pada komputer. Yang kedua, dalam proses implementasinya terdapat berbagai jenis OS yang digunakan berdasarkan cara kerja masing-masing. Yang ketiga, kita dapat memilih dan menentukan OS yang sesuai dengan kebutuhan aktivitas serta bisnis Anda. Sekian dan terima kasih dari saya. Mungkin ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.